Bismillah, alhamdulillah, alladzi nawwiru qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda linur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhur 'indallah itsna asyara syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum al-ayah. Ma'asyiral mu'minin ikhwati iman jamaah salat subuh Masjid Raya Cipinang yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan pagi hari ini, Allah masih memberikan amanah kepada kita semua, amanah iman, Islam, umur dan kesehatan. Dan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah dilanjutkan dengan kajian ta'lim dan mudah-mudahan menjadi ilmu dan menjadi pembakar untuk kita semakin semangat beribadah kepada Allah. Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang berada di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Baru satu pekan kita berada di bulan pertama, yaitu di bulan Muharram. Di dalam Islam dan di dalam agama-agama yang lain, di mana di dalam perbandingan agama bahwa agama yang ada di dunia ini kurang lebih 13.000 agama. Dan 3.000 agama itu sudah ada pembawanya, tata cara ibadahnya, kitab yang dianggap sucinya, dan ada waktu-waktu untuk mereka menyembah Tuhan atau dewa masing-masing. Nah maka ya iman sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 36 di sebelah kiri bagian atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhur indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ini perhitungan di dalam Al-Quran sebagai firman Allah bahwa satu tahun itu ada 12 bulan. Dan Allah mengatakan 12 bulan itu di dalam Islam, di dalam agama tauhid, yaitu dimulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah.
Allah menyebutkan itsna asyara syahra fi kitabillah. Allah menyebutkan 12 bulan itu di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Awal, Jumadi Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu nama bulan-bulan di dalam Al-Quran. Maka di dalam Islam antara bulan dengan tahun, duluan mana Pak? Tahun dulu apa bulan dulu nama adanya? Bulan dulu. Kapan Allah menyebutkan bulan-bulan itu di dalam Al-Quran? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau tahun Hijriyah yang menamakan tahun Hijriyah sekarang 1444 adalah Umar bin Khattab, khalifah Nabi yang kedua. Dan itu diawali dari perhitungan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka disebut tahun Hijriyah. Tapi bulan-bulannya sudah duluan. Nama bulan-bulan dalam Islam, Muharram, Safar, sampai dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Allah menyebutkan yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti nama-nama bulan yang tertua di dunia ini adalah bulan Islam, agama tauhid. Zaman Nabi Adam alaihissalam itu nama bulan Muharram sudah ada. Zaman Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nama-nama bulan itu sudah ada. Makanya kita nanti tanggal 9 Muharram ada sunnah Nabi yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Sebelum ada syariat saum di bulan suci Ramadan. Nabi melaksanakan saum ketika di Mekah. Para sahabat dulu melaksanakan ibadah saum ketika berada di Mekah. Kewajiban saum belum ada. Saum Ramadan maksudnya. Tapi itu dilakukan pada zaman jahiliyah sampai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Di kita disebut dengan saum Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram itu adalah saum yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah itu saumnya orang-orang Yahudi?" Kata Nabi, "Ya, nanti kita supaya beda dengan orang Yahudi, maka kita saumnya akan dimulai dengan tanggal 9." Jadi waktu iman sekalian, saum orang Yahudi itu biasanya dilakukan tanggal 10 Muharram, terbalik tadi. 10 Muharram. Sedangkan Rasulullah mengatakan aku akan memulainya nanti tanggal 9. Maka dimulailah saum itu 2 hari buat kita sebagai umat Islam. Yaitu tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Disebut saum Tasu'a dan Asyura. Tasu'a supaya membedakan dengan saumnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi biasa tanggal 10 Syura. Nah, iman sekalian, di dalam Islam nama-nama bulan itu disebutkan di dalam Al-Quran.
Maka disebut dengan tahun Hijriyah, bulannya Muharram, ya, Safar sampai dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kata Allah menegaskan fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Di dalam tafsir yang lain kalau menyebutkan kitab Allah berarti bukan hanya Al-Quran. Karena kitab Allah itu ada berapa Pak? Ada 4. Ada kitab Taurat, ada kitab Jabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi berupa Alkitab itu ada 4. Ternyata di dalam tafsir yang lain Allah pun menyebutkan bulan-bulan yang 12 itu di dalam Taurat, Jabur dan Injil yang asli. Saya nyebutkan yang asli karena Allah berkata di dalam Al-Quran bahwa kitab-kitab suci yang dulu Allah turunkan sudah disempurnakan dengan Al-Quran dan jikalau ada sudah dirubah oleh mereka. Nah maka ikhwat iman sekalian, kalau Allah memberikan isyarat bahwa bulan-bulan itu ada di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab tauhid, ternyata dalam agama-agama yang lain pun yang namanya tanggal, bulan, hari, tahun itu pun ada. Ada di Islam, tahunnya tahun Hijriyah. Di Kristen, Katolik, Protestan namanya tahun Masehi. Di agama Hindu namanya tahun Saka. Di agama Buddha disebut tahun Dwiva. Dan agama yang lain juga punya tahun, kalender tersendiri. Buat apa mereka itu punya kalender? Dalam agama-agama itu termasuk Islam, ternyata kalender itu, almanak itu membimbing, menentukan ibadah-ibadah yang dilakukan suatu agama untuk menyembah Tuhan, Allah dan dewa-dewa mereka. Agama Kristen, Katolik ataupun Protestan punya tahun namanya tahun Masehi. Bulannya Januari, Februari sampai dengan Desember. Mereka melakukan peribadatannya itu tergadai dengan kalender. Natal tanggal berapa Pak? 25 Desember. Gak mungkin kan 25 Muharram. Ya, karena mereka punya tanggal tersendiri. 25 Desember Natal. 1 Januari tahun baru. Ya, kemudian ada hari lahirnya Isa Al-Masih. Ya, hari kematian Isa Al-Masih. Hari kebangkitan Isa Al-Masih. Ya, dan hari-hari yang lain yang tergadai mereka di dalam tanggal dan bulan mereka, dalam kalender mereka. Tahun-tahun Saka pun dalam agama Hindu sama. Ada hari raya Galungan Kuningan, ada hari raya Waisak, ada hari raya Upanishad, penyepian dan sebagainya. Di dalam Islam pun sama. Di Islam hari raya Idul Fitri jatuh tanggal 1 Syawal. Gak mungkin 1 Muharram. Gak mungkin 2 Syawal. Ada yang berani Pak? Lebaran tanggal 3 Syawal. Ini jadi agama baru. Artinya kalau kita tidak punya kalender bagaimana? Menentukan ibadah kita kepada Allah. Dalam Islam hampir semua ibadah makhluk itu tergadai dengan kalender. Pak, di dalam almanak Islam tahun Hijriah itu kan ada tahun, ada bulan, ada hari, ada tanggal, ada jam, ada menit, ada detik ya Pak. Di dalam kalender itu. Nah di bawahnya ada jam, ada menit, ada detik, itu jadwal sholat abadi. Nah itu kan untuk Jakarta dan sekitarnya.
kota yang lain tambah beberapa menit atau kurang beberapa menit. Kan begitu Pak. Itu dalam kalender itu komplit. Pertanyaannya, buat apa itu kalender Hijriah itu? Ternyata tidak ada ibadah yang kita lakukan semuanya tergadai dengan almana. Contoh, ibadah sholat wajib, sholat sunat. Tergadai dengan apa? Dengan kalender. Tadi Pak Haji, sholat subuh jam berapa? Waktu subuh? Jam 4? 4.4. Jam 4, 4.4. Maghrib? Jam 17.59. Isya? Jam 19.15 ya. Ya, jam 19.08. Kemudian asar jam 15.43. 23. Ikhwati iman sekalian, tiap bulan sama enggak? Enggak, berbeda. Pertanyaannya, siapa yang mengatur itu? Allah dalam Al-Quran. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat buat orang-orang yang beriman sudah ditentukan waktu-waktunya. Maka waktu-waktu sholat yang wajib di kalender Hijriah pasti ada. Karena itu untuk mengatur kita beribadah kepada Allah. Tadi sholat subuh jam 4.44. Ada yang sholat subuhnya jam 7? Ada Pak? Ada. Kenapa itu jam subuhnya jam 7? Kalau tiap hari bukan kesiangan. Iya, kalau tiap hari berarti ngatur sendiri. Padahal yang ngatur waktu sholat siapa tadi? Allah. Jadi waktu iman sekalian, dalam kalender Hijriah ada jadwal waktu sholat. Itu yang wajib. Yang sunat diatur gak? Diatur. Sholat Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Yang ngatur siapa? Kalender Allah, iya kan? Idul Adha tanggal berapa? 10 November. 10 Januari. 10 apa Pak? Zulhijjah. Ada yang Idul Adha berani tanggal 12 Zulhijjah Pak? Enggak bakalan ada. Sholat Idul Fitri sunat, kan itu sholat sunat Pak. Sholat sunat Idul Fitri di lapangan depan Masjid Raya Cipinang. Itu kan sholat sunat. Diatur tanggalnya, diatur waktunya oleh kalender. Tuh kan. Itu sholat. Kemudian saum. Saum sunat, saum wajib. Semuanya namanya itu diambil dari nama yang ada di kalender. Ada yang diambil dari nama bulan. Saum apa Pak? Puasa apa yang diambil dari bulan? Puasa Ramadan. Ramadan puasa di bulan Ramadan diambil dari bulan Ramadan. Ada gak bulan Islam namanya bulan Ramadan? Bulan keberapa Pak? Bingung. Kalau 7 Agustus bulan keberapa? 17 Agustus. 7 Agustus salah nanya. Kalau Agustus bulan keberapa Pak? Oh pasti 8, iya kan? Karena pasti ditalar. Iya, jadi kalau saya nanya, Pak Ramadan bulan keberapa? Mikir dulu kan Pak. Pak Haji saja bulan keberapa? Ngitung dulu kan? Muharram, Sopar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Awal, Jumadi Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Bulan keberapa Pak? Bulan ke-9. Saum yang wajib diambil dari nama bulan yang ada dalam bulan Islam, saum Ramadan. Ada saum lagi yang diambil dari nama bulan Islam? Bulan Syawal. Saum apa Syawal Pak? Ya saum nyawalan. Ya, man shoma ramadhana summa tabi'a sittan min Syawal, oh kan, kadzalika kasyamid dahr kata Nabi.
Barang siapa yang saum di bulan Ramadan diikuti saum 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya bagaikan saum selama 1 tahun. Pak, boleh gak nyawalan di bulan Muharram? Namanya bukan nyawalan, tapi Muharraman, gak ada. Ya, jadi bulan yang diambil menjadi kewajiban ibadah dalam Islam saum namanya Ramadan dan Syawal. Sekarang saum yang sunat yang diambil dari hari dalam Islam. Hari apa Pak? Senin dan Kamis. Jadi bukan Senin Kamis, Isnain wal Khamis. Karena kalau Senin, Kamis itu bukan bulan Islam. Ya, jadi bulan Islam itu ya, bukan bulan Islam, bukan hari Islam. Hari Islam pertama apa Pak? Ahad. Ahad, kemudian Isnin, As-Sulasa, Ar-Rabi, Al-Khamis, Jumat, Sabat. Itu hari-hari dalam Islam. Ya Pak, jadi Ahad, Isnin, As-Sulasa, Ar-Rabi, Al-Khamis. Itu nomor Pak. Ahad artinya 1, Isnin artinya 2, As-Sulasa artinya 3, Ar-Rabi artinya 4, Al-Khamis artinya 5. Tapi diindonesiakan oleh senukogranya. Ahad diganti jadi Minggu. Minggu, Isnin jadi Senin. Senin apa Senin Pak? Senin. Kalau Senin pasar. Pasar Senin. Jadi Senin. Padahal Senin itu Isnain artinya 2. Selasa As-Sulatha artinya 3. Rabu asalnya Ar-Rabi' artinya 4. Kamis Al-Khamis artinya 5. Jumat hari raya umat Islam, Sabtu hari rayanya orang Yahudi. Orang Nasrani dulu gak ada hari rayanya. Senokogranya seorang orientalism yang dia ditugaskan oleh raja, bukan raja, apa kalau di Belanda itu namanya apa? Betul ya. Ratu, oleh ratu dikirim ke Mekah, dikirim ke Madinah. Senokogranya diganti namanya menjadi Abdul Ghafur. 10 tahun di Mekah dia belajar Quran, hafal Al-Quran. Kemudian Muslim, Sahih Muslim, Bukhari. 5 ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, hafal semua Pak hadis-hadisnya itu Pak. Makanya ketika datang ke Belanda dikirim langsung oleh Ratu Belanda itu. Untuk apa? Untuk merubah agama Islam dari inti-intinya dan dirubah oleh mereka. Akhirnya diantaranya di dalam buku Sejarah Umat Islam Nusantara karangan Dr. Hamka, di antara yang dirubah oleh senokogranya itu adalah contohnya adalah mengenai hari. Jadi Ahad diganti jadi Minggu. Makanya Bapak di kalender Masehi kan 2022 M. Apa M itu? Masehi. Siapa yang buat tahun Masehi? Konstantin. Bulannya apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, itu nama dewa. Juli, Agustus itu nama Kaisar Julius Kaisar dan Kaisar Agustinus. Adapun September, Oktober, November, Desember itu adalah nomor. Nah, maka iman sekalian, mereka itu punya tahun, punya bulan tersendiri. Diambil dari nama dewa, nama kaisar dan nomor. Dan nomor pun itu gak nyambung sebenarnya mah. Asalnya gini Pak, bulan mereka itu ada 10. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, November, Desember. Maka kan Septe itu artinya 7. Ya, Septe artinya Sepen artinya 7. Kemudian Okto artinya 8. Nove artinya 9. Dese artinya 10.
Jadi asalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, November, Desember. Artinya begitu asalnya. Tapi menurut perhitungan ada 12 bulan. Akhirnya ditambahin. Aduh, apa namanya tadi? Dewanya sudah habis 6 disebutin. Akhirnya setelah dewanya habis, ambillah kaisarnya. Akhirnya Juli, Agustus diambil. Awalnya begini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, November, Desember, Juli, Agustus. Asalnya begitu. Tapi masa kaisar di akhir? Ditariklah ke depan setelah dewa. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi hitungan nomornya enggak dirubah. Kan tadi Septa itu 7, kenapa jadi 9? Okto itu artinya 8, kenapa jadi 10? Nope itu artinya berapa? 8. Nope itu artinya 9, kenapa jadi 11? Desa itu dasa kan, dasa sila kan. Desa itu artinya 10, kenapa jadi 12? Ya, silakanlah bertanya kepada yang berhak untuk menjawabnya. Ya, jadi waktu iman sekalian, ketika nama dewa, nama kaisar, dan nomor itu di dalam bulan-bulan Masehi. Hari dalam tahun Masehi apa Pak harinya? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Kan itu hari-harinya. Kenapa di dalam Masehi 2022 M? Bulannya Januari. Kenapa harinya hari Islam diambil? Nah itu Senokogronya yang ngambil. Jadi gak ada Ahad, yang ada Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah itu kan diantaranya. Diantaranya lagi adalah Jumatan dengan bahasa Arab. Ya itu kan di Aceh itu dulu Jumatan itu dengan bahasa daerah Aceh. Karena Islam mengajarkan sampaikan agama itu bilisani kaumi. Dengan lisan kaumnya supaya mereka paham. Ya kalau saya menyampaikan nih di sini khutbah pakai ceramah pakai bahasa Sunda, ada berapa orang yang paham? Tapi kalau bahasa Indonesia dari Jawa, dari Sumatera, dari mana-mana paham gitu Pak ya. Nah ini bilisani kaumi, artinya supaya menyampaikan ketika di Aceh, bahasanya bahasa Aceh, orang-orang Aceh itu tidak ada namanya kuliah subuh dulu, gak ada namanya jihad ngaji ahad, gak ada namanya jitu ngaji Sabtu, gak ada namanya jimat ngaji hari Jumat. Gak ada pengajian malam, gak ada pengajian subuh, gak ada tablik akbar, gak ada. Yang ada Jumatan. Maka masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan ketika mendapatkan tentang ajaran Islam, mendengarnya ketika khutbah Jumat. Sampai kepada mereka jamaah-jamaah mendengarkan khotib ketika khutbah Jumat. Maka luar biasa di Aceh itu keislamannya karena kiai, ulama, ustadz menyampaikan dengan bahasa Aceh mereka paham. Datang Senokogronya, debat-debat dengan kiai di sana, pertanyaan kan mudah. Pak Kiai kata Senokogronya ini, kan beliau udah hafal segala macam. Belajar di Mekah dan Madinah berapa tahun, kata Senokogronya, Kiai ada gak dalilnya Rasulullah khutbah ketika Jumat pakai bahasa Aceh. Ada gak contohnya? Nabi ketika khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Kira-kira jawabannya apa? Dicari dalilnya gak bakalan ada. Iya Pak, ada. Pernah di dalam Al-Quran Nabi pakai bahasa Jawa? Ada Pak? Enggak ada. Nah waktu iman sekalian, di sini Senokogronya misinya luar biasa. Akhirnya apa kiai cari-cari di Aceh, iya gak ada. Wah kiai itu tidak mencontoh Nabi, itu bid'ah baru kan. Kebingungan akhirnya digantilah dengan bahasa Arab. Ketika dia khatib Jumat di sana pakai bahasa Arab, jamaah ngerti enggak? Kagak ngerti, mulai
pembodohan terhadap umat Islam di Aceh. Yang tadinya mereka luar biasa, rencong-rencong Aceh itu tajam banget Pak. Berapa kali, berapa ribu katakanlah, berapa ratus kali Belanda mencoba menyerang Aceh, tidak pernah Belanda itu berhasil, selalu kalah. Ribuan tentara Belanda itu terputus lehernya sama rencong-rencong orang Aceh. Tapi bagaimana caranya? Sunokogronya dikirim. Merubah umat Islam dipisahkan dengan Islamnya. Umat Islam dipisahkan dari Al-Quran dan hadis. Sebenarnya kita pun harus tahu. Kalau umat Islam sudah dipisahkan dengan Al-Quran dan Sunnah, lambang kehancuran. Maka ketika Sunokogronya sukses, pembodohan terhadap orang Aceh, karena orang Aceh sudah tidak mendapatkan ilmu lagi dari para ulama, ketika Jumatan menggunakan bahasa Arab, gak ngerti. Akhirnya apa yang terjadi? Mulailah Sunokogronya kampanye dan ternyata dia tahu sudah lemah umat Islam, tidak Al-Quran menjadi pijakan lagi dan mereka bodoh tidak paham lagi terhadap Islam. Akhirnya Sunokogronya ngontek militer, militernya datang. Disinilah kehancuran dan pertama kali dijajah orang Aceh. Itu dalam sejarah umat Islam, karangan Dr. Hamka seperti itu ceritanya. Nah makanya waktu iman sekalian kembali kepada yang tadi. Ya bahwa di dalam Islam itu ketika kita memahami tentang kandungan berhubungan dengan tahun, karena kita sekarang berada di tahun hijrah, berada di awal tahun yaitu di bulan Muharram, maka apa yang harus kita lakukan? Nah ini ikhwati iman sekalian. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam Islam itu setiap ibadah yang kita lakukan sekarang diatur dengan kalender. Tadi sholat wajib, sholat sunat, saum wajib dan juga saum yang sunat diambil dari nama bulan. Diambil nama saum yang diambil dari hari apa tadi Pak? Senin, Kamis. Saum yang diambil dari tanggal 13, 14, 15. Itu namanya saum apa Pak? Yaumul Bid. Yaumul Lahar artinya saum tengah bulan. Hati-hati. Ini tengah bulannya bulan apa? Januari. Tengah bulannya Februari. Ya, bulannya bulan apa? Bulan Islam, Muharram, Safar, sampai Dzulqa'dah. Karena Dzulhijjah kan gak boleh hari tasyrik. Ya Pak ya, 15-nya boleh, 14. Nah maka ikhwati iman sekalian perhatikan. Ketika seorang muslim yang mereka ibadah dalam Islam, dari sholatnya, dari saumnya, dari hajinya, tergadai dengan kalender. Bayangkan kalau kita sebagai umat Islam tidak punya kalender hijriyah. Pertanyaannya, kalau saum sunat tengah bulannya kapan kalau tidak punya kalender? Apa boleh kita saum tengah bulan pakai kalender Masehi? Ya Pak ya, Ustadz. Di kalender Masehi juga ada tulisannya kecil-kecil di bawahnya. Katanya itu tahun Hijriyah. Ya Pak ya. Tapi bawahnya lihat. Ada tulisan. Legi, Pahing, Kliwon. Pak Jusnu paham ini. Ada Legi, apa lagi Pak? Legi, Kliwon, Pahing, Pon, apa? Manis? Wage. Oh wage itu apa itu saja. Nah jadi waktu iman sekalian hati-hati. Maka ketika kita mau melaksanakan saum tengah bulan, ya harus punya kalender hijriah dulu. Di bulan Muharram lanjut 9, 10 Tasu'a, Asyura. Ya Pak ya, nanti lanjut tanggal 13, 14, 15 bulan Muharram.
Jangan bulan Agustus. Nggak ada ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu melaksanakan saumnya tengah bulan, bulannya bulan Hijriyah. Jangan tahun-tahunnya tahun Masehi, bulannya bulan Masehi. Ya, jadi nama bulannya diambil dari nama bulan Hijriyah atau tahun Islam. Nah, yang diambil dari tanggal yang tadi Tasu'a Asyura 9, 10 Muharram. Ada lagi saum tanggal 9 Zulhijjah yang kemarin rame. Ya, karena tanggal 9 Zulhijjah itu dinisbatkan kepada tanggal 9 Arafah. Karena tanggal 9 Zulhijjah orang yang haji sedang wukuf di Arafah. Maka alasannya cuma satu, biasanya yang kuat itu. Kata dalam hadis, sumu bi Arafatin. Saumlah kalian ketika orang yang sedang haji sedang wukuf di Arafah. Jadi kalau orang yang haji sedang wukuf di Arafah, maka yang lain harus saum Arafah. Pertanyaannya, kalau ada orang yang, kalau pada tanggal 9 tidak ada yang wukuf di Arafah, berarti ada saum enggak Pak? Ada saum enggak Pak? Ya kan mereka mengartikan, saumlah kalian ketika orang yang haji sedang wukuf di Arafah. Ternyata 2 tahun tidak ada haji, 2 tahun tidak ada yang wukuf di Arafah. Ada gak kewajiban saum Arafah? Ada, berarti memang bukan dengan Arafah itu di dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka ikhwati sekalian, saum tanggal 9 itu disyariatkannya tahun kedua Hijriyah. Sedangkan ibadah haji yang di dalamnya ada wukuf di Arafah disyariatkannya tanggal 10 Hijriyah. Tahun Hijriyah, maaf, tahun Hijriyah. Berarti bedanya berapa tahun Pak? 8 tahun. Baru 2 tahun Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kewajiban pelaksana, bukan kewajiban, suruhan untuk pelaksanaan saum tanggal 9 Zulhijjah disyariatkan. Sedangkan ibadah haji yang di dalamnya ada wukuf di Arafah disyariatkannya ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriyah. Nah, jelas ini dulu. Makanya kenapa diperdebatkan yang ini. Nah, jadi ikhwati iman sekalian, itu diambil dari tanggal, bukan dinisbatkan kepada wukuf di Arafahnya. Kemudian ada lagi saum yang diambil dari tanggal Pak? Ada? Nah, saum Daud boleh tanggal ganjil dan genap. Kalau mau ganjil, mau genap gitu kan Pak? Ya. Kemudian setelah saum ada haji. Haji itu ditentukan pelaksanaannya dengan kalender. Dan Allah menyebutkan ibadah haji itu dilakukan pada bulan Zulhijjah. Boleh ibadah haji di bulan Safar? Boleh ibadah haji di bulan Muharram? Saya mah bulan Muharram aja biar gak rame. Kemudian wukuf di Arafah. Tanggal 9 Muharram ada orang gak Pak? Iya. Jadi waktu iman sekalian, ketika umat Islam mengikuti nilai-nilai ibadah kepada syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu merupakan bagian yang memang Allah perintahkan. Gak mungkin orang ibadah haji di bulan Zulhijjah tanggalnya dimulai tanggal 1 walaupun sama-sama bulan Zulhijjah. Kan ibadah haji itu disyariatkannya di bulan Zulhijjah tanggalnya tanggal 8 Zulhijjah ya disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 disebut Yaumul Arafah. Tanggal 10 disebut Ayamun Nahar. Tanggal 11, 12 disebut hari
tasyrik. Itu di dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis. Jadi yang namanya haji tanggal 8 di mana, tanggal 9 di mana, tanggal 10 di mana, 11, 12 harus bagaimana? Ketika pelaksanaannya di outdoor. Hebat itu kan. Ibadah haji itu hampir 8-90% di outdoor, di lapangan. Kecuali ketika tawaf ifadah, ketika tawaf wada dilaksanakannya di mana Pak? Di Masjidil Haram. Tanggal 8 ada yang ke Arafah. Kalau Nabi menyuruhnya ke Mina, tanggal 8 itu kita mabit di Mina. Dari Mina berangkat ke Arafah pagi-pagi dan kita wukuf di Arafah. Kalau di Arafah bukan mabit, kalau di Arafah namanya wukuf. Wukuf itu tinggal diam beberapa saat. Dari kapan? Zawali samsi, dari tergelincir matahari sampai gurubi samsi, sampai menjelang matahari terbenam. Itu saatul ijabah, wukuf di Arafah tanggal 9. Boleh wukuf di Arafah tanggal 10. Boleh berdoa di Arafah selain tanggal 9. Ya enggak sah hajinya. Maka ke dalam hadis di dalam hadis Nabi mengatakan al-hajju bi Arafatin. Haji itu intinya wukuf di Arafah. Makanya Pak, ada orang yang sakit, orang diimpus, orang dirawat di rumah sakit ya Pak ya. Dari rumah sakit seluruh kota Mekah. Ya, ketika wukuf di Arafah tanggal 9 wajib tuh yang sakit itu dibawa ke mana? Ke Arafah. Buat apa? Buat wukuf. Walaupun semenit, 5 menit wajib ke sana. Maka orang-orang menyebut safari wukuf. Apa safari itu Pak? Jalan-jalan, disimpan di sana Pak. Pakai ambulan, di ambulan itu ada 3, ada 2, ambulan itu berentet Pak. Di jalan-jalan. Jangan makanya jalan-jalan dikosongin. Orang yang haji mereka sedang berdoa di dalam tenda-tenda. Jalan-jalan kosong buat apa itu Pak? Buat ambulan, bawa-bawa orang-orang yang sakit supaya mereka berada di Arafah dan berdoa. Cukup saja dia wukuf di Arafah, hajinya mabrur. Orang yang sakit datang ke sana sakit dirawat Pak. Enggak tawaf kudum, cuma isaroh doang, langsung masuk ke rumah sakit. Enggak sa'i, enggak tahalu, enggak mabit di Mina, enggak mabit di Muzdalifah, enggak melempar jamarot, ya, enggak melaksanakan rukun-rukun haji karena dia sakit. Tapi wukuf di Arafah wajib dia melakukan wukuf. Jadi waktu iman sekalian luar biasa. Dan itu wukuf di Arafah ditentukan dalam Al-Quran tanggal berapa Pak? Tanggal 9 haji tergadai. Maka haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Nah Farsani, boleh enggak ibadah haji dimulai tanggal 20 Pak? 20 Zulhijjah boleh enggak Pak? Ya enggak boleh. Karena syariatnya tidak seperti itu. Bagaimana kita tergadai dengan kalender itu? Nah Pak, di dalam ayat tersebut kembali kepada awal, Allah mengatakan bahwa perhitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam Al-Quran disebutkan. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ar, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan, minha arba'atul hurum. Di 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Berapa? 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sampai Allah mengamanatkan. Dzalika dinul qayyim. Itulah ajaran agama yang lurus. Apa yang harus kita lakukan di 4 bulan yang dimuliakan itu? Kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zolim di bulan-bulan itu. Bulan apa yang 4 Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Nah, di 4 bulan ini Allah mengatakan fala tadlimu anfusakum. Jangan kalian berbuat zolim. Pak, kenapa Allah kok larangannya jangan berbuat dosa dan kemaksiatan? Tapi Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zolim. Hati-hati Pak.
Zolim itu ya dosanya lebih besar daripada dosa dan maksiat. Jadi kalau berbuat zolim itu kan dari kalimat dulumat. Dulumat itu artinya gelap. Maka orang yang berbuat zolim dalam keadaan gelap hatinya. Ya Pak, ini matiin semuanya lampu. Mata kita meremin, gelap gak Pak? Gelap bukan main. Ini tengah malam lagi ada pengajian, di sini banyak makanan di depan, di tengah gitu Pak. Lampu mati, ada yang berani jalan di tengah? Ya, nah makanya hati-hati. Orang yang sedang kalap, nah di kita menjadi kalap, nama gelap gitu kan. Kalap itu orang yang zolim itu bukan tidak, zolim itu buta mata, buta hati. Kalau orang tunanetra tidak melihat buta mata, insya Allah hatinya itu dia bersih dan cerah. Tapi kalau orang sudah buta hatinya, menghalalkan segala cara. Makanya kenapa pemimpin itu rata-rata disebutkan dalam Al-Quran, banyak pemimpin yang zolim. Jika kamu menjadi pemimpin, jangan sampai engkau berbuat zolim. Karena pemimpin yang zolim, nindas dan tidak adil. Tidak adil itu disebut kezoliman. Nah makanya kalau korupsinya maksiat, tapi kalau ketidakadilannya disebut zolim. Kira-kira korupsi dengan zolim itu dosanya gedean mana Pak? Biangnya dosa itu kezoliman. Ya, orang berbuat dosa bisa bertobat, tapi kalau zolim sudah terbiasa, ini yang sulit untuk kita lupakan, untuk kita tinggalkan. Makanya buta hati, buta mata. Ada yang matanya melihat tetapi hatinya tertutup. Ada hatinya terbuka, matanya melihat. Tapi ada juga Pak, makanya ada istilah katanya, buta hati, buta mata. Ada yang mengatakan membabi buta. Membabi buta itu maksudnya apa Pak? Babi itu walaupun matanya melihat kan nabrak-nabrak Pak. Nah babi nih, makanya babi kan suka lurus larinya. Gak ada babi bisa belok, gak ada. Nabrak itu babi itu kan begitu Pak. Lempeng aja babi itu, apapun ditabrak itu babi. Padahal matanya melihat. Bagaimana kalau itu babi buta? Makanya istilah membabi buta. Babi mah jangankan buta, melihat pun nabrak. Manusia matanya melihat, kalau hatinya tertutup, itulah menghalalkan segala cara, itulah kezoliman. Makanya Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zolim di bulan-bulan yang 4 itu. Ya, maka kata Nabi bagaimana supaya kita tidak berbuat zolim? Jangan kau tinggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang sunat di bulan-bulan yang 4 itu. Dan jangan kalian berbuat dosa dan kemaksiatan, karena aku akan lipat gandakan baik keburukan dan kebaikannya. Maka waktu sekalian, ketika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Orang-orang dulu zaman jahiliyah ketika bulan Dzulqa'dah itu Pak pada gak mau keluar rumah. Maka disebut Dzulqa'idah. Dzulqa'idah itu artinya Dzul itu diam, tinggal di rumah. Qa'dah duduk. Diam duduk-duduk di rumah, makanya disebut Dzulqa'idah. Qa'dah itu kan duduk. Kalau saya pakai kursi, ini namanya jalasa, duduk. Kalau Pak Haji Sajir dan Ibu Bapak itu qa'ada, artinya duduk bukan di atas kursi, tapi duduk di atas lesehan ya Pak ya, itu qa'ada. Makanya orang-orang Arab disebut Dzulqa'idah itu apa? Duduk-duduk di rumah ketika belum Dzulqa'dah, karena mau keluar rumah takut berbuat dosa. Rasulullah datang dirubah oleh Nabi, bukan seperti itu kalau takut dosa. Seolah-olah di bulan Dzulqa'dah itu gak boleh keluar karena takut berbuat dosa. Maka Rasulullah ketika bulan Dzulqa'dah tiba, tahun ke-6 Hijriyah, dibawa para sahabat itu melaksanakan umroh di bulan Dzulqa'dah, umroh pertama kali Nabi.
Jumlahnya 150.000 umat Islam. Untuk apa? Untuk menjawab di bulan Dzulqa'dah itulah cicing wae di rumah. Gitu, makanya kita juga sekarang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram boleh Pak keluar Pak? Boleh mencari nafkah Pak? Boleh kita silaturahim Pak? Boleh, jangan cicing wae di rumah. Maka di bulan-bulan itu perbanyak beribadah kepada Allah. Bulan apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah udah lewat nih. Ya sekarang kita masuk bulan Muharram. Laksanakan sunnah-sunnahnya. Saum Senin Kamisnya, tilawahnya, sholat-sholat sunnahnya, saum Tasu'a Asyuranya kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi amal solih buat kita semua. Saya kira itu mungkin ikhwati iman sekalian untuk kita menyambut tahun baru Islam. Dan mudah-mudahan kita memahami tentang kaifiat hari, kaifiat bulan di dalam bulan dan tahun Islam. Dan inti buat diri kita adalah ketika tahun Hijriyah, hijrah itu apa artinya Pak? Pindah atau merubah. Artinya apa? Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Bulan ini, minggu ini harus lebih baik daripada bulan minggu kemarin. Tahun ini 144 harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu makna hijrah. Apa yang dihijrahkan? Minal haram ilal halal. Minal batil ilal haq. Minal jahiliyah ilal islam. Minal syirik ilal tauhid. Minal malas-malas menjadi rajin. Gitu. Apa yang dihijrahkan? Seluruh nilai kekayaan kita, seluruh nilai harta benda kita, dan seluruh anggota badan yang nempel di dalam tubuh kita. Kaki hijrahkannya lebih banyak ke masjid. Mata hijrahkannya lebih banyak membaca Al-Quran. Kuping hijrahkannya mendengar ceramah taklim dan mentilawah Al-Quran. Tangan hijrahnya apa? Berbuat kebaikan. Jangan sampai kita anggota badan ini berbuat dosa dan kemaksiatan. Karena Allah akan bertanya dan akan ditanya seluruh anggota badan kita satu persatu. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika pada hari kiamat mulut kita dikunci, tidak bisa berkata apa-apa. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berkata tangan-tangan kita. Akan menjadi saksi seluruh anggota badan kita. Dan akan ditanya satu persatu apa yang kita perbuat selama hidup di muka bumi ini. Ini maksudnya supaya kita mampu menggunakan anggota badan kita di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa Pak sampai kaki kita tidak bisa berjalan. Gak apa-apa Pak sampai mata kita tidak bisa melihat. Gak apa-apa sampai kuping ini budak. Asal digunakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhwati iman sekalian kita bertobat kepada Allah, bukan hanya diri kita, tapi tobatkan seluruh anggota badan kita. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa dan kealpaan kita. Dan Allah mencatat amal kebaikan kita saja dan akan pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Demikian ikhwati iman sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita, pendorong, motivasi untuk kita merubah kepada yang lebih baik. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.